Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga ataupun spoiler dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum lihat video-video sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kali ini kita memasuki chapter 131 guys. Melanjutkan pertempuran turnamen Global Game Competition. Kali ini kita memasuki pertempuran kedua antara Nonem melawan Lucas. Kita sudah melihat pertempuran sebelumnya antara Nutmeg versus Lucas, yang dimana Nutmeg kalah guys. Buat kalian yang belum lihat, kalian bisa cek aja ya battle ronde sebelumnya. Pertempuran kali ini Nonem menggunakan karakter Clockfire dan Lucas menggunakan karakter yang sama, yaitu Dr. Sandalbon. Ronde pertama dimulai, tapi sebelum ke pertempurannya, di sini memperlihatkan cerita dari Nonem atau Towa Amane yang merupakan seorang model. Ia adalah model yang terkenal di kalangan muda dan mudi guys. Melanjutkan pertandingan, terlihat Nonem yang berjalan di kota dan melihat anak kecil yang sedang memakan es krim. Tanpa sengaja menabrak Nonem dan membuat bajunya kotor. Ibu dan anak itu meminta maaf, Nonem pun memaafkannya dan tidak mempermasalahkan hal itu. Dan tapi kocaknya, padahal dia itu adalah villain, tapi kelihatannya baik ya guys. Bahkan Nonem ini sampai memberikan boneka Teddy. Awalnya aku kira baik, tapi ternyata enggak guys. Kemudian ia berkata kalau ngomong-ngomong soal boneka, ada sebuah peringatan. Ia mengambil boneka dari dalam dirinya dan melemparkannya ke depan truk yang melintas dan duar. Ledakan yang dahsyat dari boneka yang ternyata itu adalah bom. Ibu dan anak itu langsung shock guys. Anak yang memegang boneka Teddy itu juga disuruh ibunya untuk segera dibuang, tapi Nonem melarangnya dan memperingatkan kalau ia dapat meledakkannya kapan saja. Jika tidak ingin hancur berkeping-keping, Nonem berkata kepada ibu itu untuk mengikuti perintahnya guys. Para penonton yang melihat itu benar-benar shock melihat cara ia bermain yang sangat licik, atau dapat dibilang strategi yang sangat di luar nalar ya. Nah, kita tahu kalau Nonem atau Aman ini memang licik ya. Lucas yang mendengar ledakan itu segera menuju lokasi, tetapi sampainya di sana sudah nggak ada guys. Hal yang mengejutkan terjadi di mana tiba-tiba ada mobil yang akan menabrak Lucas. Lucas pun menahannya dengan sikap, tapi ia terkejut. Yang menyerangnya ternyata bukanlah villain, tapi seorang NPC guys. Belum sampai situ, tiba-tiba ada ibu dan anak yang jatuh dari atas. Ia bergegas menyelamatkannya. Ibu dan anak yang melompat dari atas berkata ia akan selamat jika ia jatuh dari atas gedung ke atas kepala Lucas. Belum sampai situ, pria yang di dalam mobil mengeluarkan boneka-boneka Teddy yang merupakan bom ke arah Lucas. Ia terpaksa melakukannya karena istrinya dijadikan sandera. Alhasil ledakan itu mengenai Lucas guys. Sandaku berkata gameplay dengan kebebasan tinggi ditambah karakter memang dasarnya yang kejam, dan dia memiliki keduanya. Melawan seorang seperti dirinya, bahkan iblis neraka pun akan pucat guys. Bahkan Sandaku mengakui kalau Aman ini emang udah kayak iblis banget sih ya. Belum sampai situ, anak dan ibu yang memegang boneka itu meledak guys, sudah seperti bom bunuh diri. Nonem yang melihat dari atas berkata itu sudah cukup untuk sebagai sapaan ya. Para penonton yang melihat itu sangat geram karena tindakannya yang di luar batas manusia. Tapi ya itu hanya game, bahkan sang komentator pun tak berkutik guys, dan berkata apakah ini aman untuk disiarkan, karena udah memperlihatkan sebuah kekerasan di luar batas manusia ya. Kemudian salah satu host menanggapi memang ini bisa dilakukan, tapi ini adalah salah satu efek negatif menggunakan engine SLF, di mana para NPC lebih realistis. Bahkan di sini ada salah satu member Styren sampai bertanya-tanya apakah benar ini game fighting. Lucas sampai nggak berkutik dibuatnya. Selain itu, Nonem bahkan menjadikan pilot sebagai sandera guys, yang menjadikannya tunggangan. Hal ini dilakukan agar dia bisa memantau langsung boneka, karena syarat untuk meledakkan bom boneka ini saat mata kiri Clockfire melihat bonekanya dengan jelas guys. Poin pentingnya, peledakannya sesuai urutan agar dapat sesuai keinginannya. Selain itu, Clockfire memiliki kemampuan meletakkan 20 bom sekaligus di waktu yang sama.
Lukas yang keheranan karena bomnya terus meledak walaupun di balik bangunan. Ia menduga ia pasti melihatnya dari atas. Benar saja, ternyata si nonem ini membajak helikopter, ucap Lukas. Karena sudah ketahuan nonem turun sambil meledakkan helikopter itu. Lukas yang melihat nonem turun di atap segera mengejarnya dan tidak akan membiarkannya lolos. Tapi saat memanjat tangga, para NPC yang lari ketakutan ternyata ditempeli bom guys dan meledak. Lukas menduga ia pasti sudah menyiapkan jebakan di atas, tapi saat ia berlari ke atas ternyata Clockfire sedang turun menggunakan lift guys. Bahkan teman Lukas, Sylvia dan lain sampai tertawa karena Lukas dipermainkan seperti ini. Ini adalah momen langka di mana melihat Lukas seperti badut. Waktu mengulur nonem tinggal 3 menit lagi. Lukas yang sampai atas salah menebak, di atas nggak ada jebakan sama sekali dan menduga ia sudah turun. Dan benar saja nonem sudah berada di luar dan berkata, "Kau terlambat menyadarinya." Lukas yang melihat itu benar-benar emosi lantaran ia terusan lari-larian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan cepat ia mengeluarkan skill Arrival Sandal Bone dan mengejarnya. Saat sudah dekat ia bersiap-siap memukulnya dengan skill Psycho Vice-nya. Ia menghantam nonem dan menghancurkannya, tapi ternyata itu adalah boneka bom yang menyerupai dirinya. Dan alhasil bom meledak dengan dahsyat dan berakhir Lukas kalah di ronde pertama guys. Lukas tidak menduga akan melawan wanita sejahat itu, bahkan dirinya digiring olehnya terus-terusan. Membuat musuh stres akan menumpulkan logika mereka. Dia menguasai seni percakapan atau seperti wanita yang mengacaukan pikirannya, ucap Sanraku. Dalam game Galaxy Heroes ini, yang diuntungkan di awal adalah villain, karena hero tidak dapat bertindak sebelum villain membuat kerusuhan guys. Tapi semakin banyak membuat kerusuhan, itu akan menguntungkan hero untuk mengisi gauk hero-nya ya. Ronde kedua dimulai, mari kita lihat bagaimana cara Lukas mendekati nonem, karena sebelumnya ia sangat kewalahan. Di ronde kedua dimulai, waktu sudah berjalan 1,5 menit dan Lukas langsung memburu nonem. Tanpa mengisi barnya guys, ia menjadi seperti orang barbar yang langsung menyerang nonem. Lukas berhasil memberikan damage pada nonem, tapi nonem berkata, "Aku bukanlah penggemar pria yang bertindak barbar seperti dirimu." Lukas menjawab, "Sudah kuduga kau akan berkata sombong dan pedas, tapi kau bukanlah petarung ya." Nonem kali ini dipaksa bertahan oleh Lukas dan sejak awal ia tidak menggunakan bomnya. Tapi cara kerja game dunia ini sama seperti sebelumnya. Hasil kerusakan dilanjutkan dari ronde 1, demikian juga bom yang dipasang oleh nonem guys. Ini jadi masalah karena sebelumnya ia tidak meledakkan semuanya. Dan di ronde 2 ia harus menghambat strateginya. Ini adalah alasan nonem dari satu titik pergi ke titik lainnya untuk membuang bom-bomnya. Kali ini nonem benar-benar terpojok karena Lukas yang terus mengejarnya dan melancarkan serangan. Nonem terpaksa mengeluarkan bomnya dan meledakkannya. Bersama dengan dirinya, ia membuat dorongan dengan bom itu dan memberikan jarak ke keduanya. Saat mengejarnya kembali, ia melihat nampak di dalam bangunan ada NPC dan nonem berkata, "Jadi semua persiapan akhirku telah selesai." Dan ia mengeluarkan banyak sekali bom dan meledakkan dirinya sendiri. Alhasil nonem kalah guys. Apa yang ia rencanakan? Sylvia yang melihat itu merasa aneh dengan tindakan dari si nonem ini. Sekarang masuk ke ronde ketiga. Di ronde kedua nonem hanya dapat mengulur waktu 7 menit. Sekarang ia harus melakukan sesuatu agar dapat mengulur waktu lebih lama. Tapi sekarang aku hanya ingin meledakkannya. Sekarang, pikir nonem. Semua persiapannya telah siap. Ia akan mengakhiri ronde 3 dengan megah, ucap nonem. Strategi apa yang bakal ia keluarkan guys? Kali ini Lukas melakukan hal yang sama, di mana ia mengabaikan para NPC dan segera berlari menuju nonem. Pada ronde ketiga ini sudah tidak banyak NPC yang ada di kota, mungkin karena semua sudah berlari. Johnson yang menonton itu bertanya pada Sylvia, "Apakah kau menyadari hal yang aneh?" Sylvia berkata tindakannya pada ronde kedua, "Coba kau pikir, kenapa Clockfire mengelilingi map segitunya?" Alasannya karena ia meledakkan semua bom yang ia tidak gunakan pada ronde pertama. Sekarang di ronde ketiga ia sudah benar-benar bebas. Nonem yang berlari akhirnya mencapai lokasi yang ia inginkan.
Ia berdiri di tengah jalan dan Lukas akhirnya mengejarnya, tapi hal ini disengaja disiapkan oleh Non-Name. Parade spesial Clockfire segera dimulai, ucap Non-Name. Saat Lukas hendak mengejarnya, tiba-tiba bom dari bangunan meledak dengan dahsyat dan merobohkan gedung pencakar langit itu. Ia tidak menyangka bangunan sebesar itu dapat dia robohkan. Sylvia yang melihat sudah menduga dari awal, ia sudah mengincar itu dan di ronde kedua ia sudah menyiapkan menghancurkan tiang pilar bangunan-bangunan dengan kedok membersihkan bom. Bukan hanya di situ saja, bangunan itu roboh seperti domino dan menutup jalur kabur dari Lukas ini. Dan saatnya Non-Name mengeluarkan ultimate skillnya Wake Up Clone. Ultimate yang super kuat memunculkan balon berisi bom, boneka yang akan menyebar dan meledak dengan cara yang luas. Lukas yang merasa kesal karena dirinya terpancing, ia tidak bisa kabur karena rootnya sudah ditutup oleh reruntuhan bangunan. Memang bom itu sangat menakutkan, tapi pasti selalu ada satu tempat yang aman. Iya benar, itu ada di atas kepala bom itu. Karena ultimate-nya tidak bisa aktif, Lukas inisiatif menggunakan bom boneka milik Non-Name sebagai pijakan dan melesat ke atas dengan bangganya. Lukas, bagaimana kamu menghabiskan seluruh ronde untuk mengatur ini tapi sia-sia. Non-Name yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dan berkata, tidak kusangka kau akan mengikuti sejauh itu. Dan hal yang mengejutkan terjadi di mana Non-Name mengeluarkan 3 ultimate sekaligus. Padahal sebanyak apapun gedung yang dihancurkan tidak bisa mengisinya secepat itu. Alasannya karena bangunan yang hancur dengan efek domino itu menuju ke arah NPC yang berkumpul di satu titik, di mana bangunan itu membunuh 10.000 NPC guys. Waduh, sungguh di luar nalar. Ini adalah kesalahan Lukas karena tidak menyadari itu. Alhasil bom ultimate itu meledakkan Lukas dan menyebabkan ia kalah. Para penonton bersorak ramai melihat pertandingan itu, mengesampingkan tindakan tercelanya, tapi ia berhasil mengalahkan Lukas guys. Sylvia yang melihat itu tidak menyangka salah satu dari timnya dapat dikalahkan semudah itu. Ia menjadi agak bersemangat, tapi dapat dibilang Kay kali ini membawa teman yang menarik. Nah, jadi seperti itu untuk pertempuran kali ini. Next di ronde selanjutnya, sisa aku bakal main ya. Enggak, si ini Non-Name dulu karena ini sistemnya knockout ya. Oke, next battle di video selanjutnya. Oke, jangan lupa